Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Aloha Heart. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang diajak untuk liburan ke Pulau Hawaii sekaligus menjadi pengiring pengantin dari sahabatnya yang akan menikah. Selama berada di Hawaii, wanita ini ternyata dekat dengan seorang manajer hotel yang ternyata juga merupakan anak dari pemilik hotel tempat dia menginap. Awalnya, pria ini menganggap kalau si wanita itu hanyalah sebatas tamu hotel, namun karena sering menghabiskan waktu bersama, mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari suatu kawasan di Pulau Hawaii, di mana ada seorang pria bernama Manu. Kebetulan keluarga Manu ini memiliki sebuah hotel yang cukup mewah, dan setelah bertahun-tahun dia membantu mengelola hotel tersebut, Manu akhirnya diangkat menjadi manajernya. Sejak Manu masih kecil, ayah dan ibunya mulai mewarisi hotel ini dari generasi sebelumnya, jadi Manu dan kakaknya yang bernama Noah juga belajar tentang perhotelan. Selain itu, Manu juga banyak belajar dari neneknya yang bernama Tutu, yang selalu mengingatkannya agar menjaga kelestarian alam sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Adegan film kemudian beralih ke tempat lain, di mana ada seorang wanita bernama Sarah yang bekerja sebagai ahli ekologi. Hari itu, Sarah sedang bekerja bersama rekan kerjanya bernama Allison, tapi Allison menyuruh Sarah agar segera berangkat ke Hawaii untuk mengikuti pernikahan dari sahabatnya. In Hawaii? Yes. I'm going. Beberapa saat kemudian, Sarah akhirnya berkumpul dengan 3 sahabatnya yang bernama Lydia, Tessa, dan Kate. Ceritanya, seminggu lagi Lydia akan menikah dengan tunangannya. Jadi dia mengajak ketiga sahabatnya untuk liburan ke Hawaii, sekaligus membantunya sebagai pendamping mempelai wanita. I'm just glad that you took the rest of the week off. Singkat cerita, saat sampai di tempat tujuan, mereka akhirnya bertemu dengan calon suami Lydia yang bernama Michael. Di sisi lain, Manu yang sedang bertugas seperti biasanya, kemudian didatangi oleh Noah yang juga merupakan manajer hotel, dan orang tua mereka yang bernama Kimo dan Lolani. Mumpung bertemu dengan orang tuanya, Manu lalu ingin berbicara soal perbaikan hotel, karena menurut saran dari para tamu, ada beberapa bagian yang harus diperbaiki. Sayangnya, Kimo dan Lolani tidak menanggapi masalah ini dengan serius, dan meminta Manu agar lebih fokus dalam melayani tamu, daripada berbicara soal perbaikan dan peningkatan. Di saat Sarah dan Lydia masuk ke dalam hotel, Lydia langsung memperingati Sarah kalau tujuan mereka di sini adalah untuk liburan. Ternyata Lydia tahu kalau Sarah suka bekerja, jadi dia meminta Sarah agar tidak memikirkan pekerjaan dan menikmati liburan ini sebelum hari pernikahannya dengan Michael. Beberapa saat kemudian, Sarah lalu disambut oleh Manu, di mana Sarah malah penasaran bagaimana cara hotel ini memanfaatkan pembuangan air untuk menyiram kebun. Manu pun akhirnya membantu Sarah untuk check-in, namun Sarah bingung kenapa hotel sebagus ini masih memakai kunci manual, padahal di hotel-hotel lain udah memakai kartu. Di malam harinya, Manu tiba-tiba menemukan sebuah data dari pemerintah daerah kalau hotel mereka kurang ramah terhadap lingkungan. Keesokan paginya, Manu langsung melaporkan hal itu kepada orang tuanya, karena dalam 3 bulan ke depan, pemerintah daerah akan kembali melakukan pengecekan di hotel mereka. Sebagai pemilik hotel, Kimo dan Lolani ternyata kurang peduli terhadap data tersebut, karena menurut mereka, kepuasan para tamu adalah tujuan yang paling utama. Mereka pun akhirnya kembali meminta Manu agar fokus dengan pekerjaannya, dan Kimo juga beralasan kalau mereka telah melakukan berbagai cara untuk merawat lingkungan. It is concerning. I agree.
So, let's get ready for the day. Di saat Sarah jalan-jalan di pinggir pantai, Lydia tiba-tiba aja menghampirinya dan mengatakan kalau dia belum memesan tempat untuk pertemuan keluarga. Tentu aja Sarah dengan senang hati membantu permasalahan Lydia dan mengatakan kalau dia akan berusaha untuk mencari restoran yang cocok yang juga sesuai dengan harganya. Don't worry, okay? I've got this. I can do it. What? Give me a budget and a head count and... Setelah berbicara dengan Lydia, Sarah lalu segera meminta bantuan kepada Manu. Siapa tahu Manu punya rekomendasi restoran yang cocok untuk makan malam keluarga. Tanpa berpikir panjang, Manu akhirnya bersedia membantu Sarah untuk membuktikan kalau dirinya mampu menjadi manajer yang baik, apalagi acara ini berhubungan dengan pernikahan. That's what I'm here for. Where do we start? Beberapa saat kemudian, Manu akhirnya mengatakan kalau dia telah menemukan satu restoran yang kebetulan milik teman ibunya. Manu pun kemudian mengajak Sarah untuk mengecek restoran tersebut, dan di tengah perjalanan Manu bercerita kalau sejak kecil dia udah berkecimpung di dunia perhotelan. Since I was 7. That doesn't sound legal. Growing up in a resort, working with your family, or... Sesampainya di restoran tujuan, Sarah langsung berpikir untuk memesan tempat bagi Lydia karena takutnya mereka nggak punya kesempatan untuk memilih restoran lain. Menurutnya, restoran ini juga cocok untuk makan malam keluarga, jadi jika Lydia setuju dengan harga yang ditawarkan, maka Sarah akan langsung memesan tempat. You want to make it special? Well, of course. Thank you for placing that boulder on my chest. Begitu kembali ke hotel, Manu tiba-tiba mendapat berita buruk dari karyawannya yang bernama Kai kalau alat salinasi mereka mengalami kerusakan. Jadi Kai menyarankan Manu untuk mengganti alat mereka, namun Manu meminta waktu untuk berpikir karena dia ingin mengatasi masalah ini tanpa bantuan orang tuanya. Don't tell my parents about this. How soon do we have to do this? It shouldn't wait. I just want to... Sementara itu di tempat lain, keluarga Michael dan Lydia akhirnya sampai di hotel itu, sehingga Michael dan Lydia ingin berterima kasih atas kedatangan mereka. Pada saat itulah, Sarah akhirnya memperlihatkan restoran yang ingin dia pesan, di mana Lydia dan Michael ternyata percaya sama penilaian Sarah tanpa memberikan komentar apapun. And I default to you. Excellent. I'm sure it'll be perfect. Keesokan harinya, Sarah kembali meminta tolong kepada Manu, yaitu mencarikan restoran lain sebagai bahan perbandingan. Di sisi lain, Manu ternyata sedang pusing sama masalah kemarin, sehingga dia meminta saran kepada Sarah, apakah ada cara lain untuk memproses air laut menjadi air tawar. Any alternatives? Sebagai ahli ekologi, Sarah lalu memberi saran agar Manu memakai alat yang lebih ramah terhadap lingkungan, tapi Manu merasa ragu-ragu karena hal itu mungkin akan memakan banyak biaya. Sarah pun akhirnya bersedia untuk membantu masalah Manu, di mana dia akan mencari info tentang berapa biaya yang diperlukan agar Manu bisa mengajukannya kepada orang tuanya. I will get you some numbers. Make a case they... Need repair and they can't just keep ignoring the problem. Beberapa saat kemudian, Manu menemui kakak dan orang tuanya yang memberikannya tugas untuk mengajarkan kelompok Lydia membuat lei. Selain itu, sang ayah juga memberikan tugas lain, yaitu menyuruh Manu untuk mengurus kebun di halaman hotel, namun Manu malah nggak konsen karena melihat kedatangan Sarah. Mengetahui Sarah bertatap-tatapan dengan Manu, Lydia lalu sengaja bertanya kepada Sarah, apakah Sarah merasa tertarik kepada Manu. Sarah pun kemudian beralasan kalau Manu hanya membantunya mencari restoran, di mana Lydia percaya aja sama ucapan Sarah, asalkan sahabatnya itu bisa menikmati liburannya. On your first vacay. It's like forever. If you let yourself just relax. Keesokan paginya, Manu kemudian mengajarkan kelompok Lydia untuk membuat lei sesuai dengan perintah dari orang tuanya. Kebetulan Sarah melintas di dekat sana, jadi Manu dan semua orang akhirnya memanggil Sarah agar dia mau bergabung bersama mereka. Sebelum nenek Manu meninggal dunia, biasanya Tutu yang mengajarkan para tamu untuk membuat lei,
dan sekarang Manulah yang bertugas untuk menggantikan peran neneknya. Ternyata Lei ini bukan hanya sekedar hiasan bagi para tamu, namun penduduk lokal juga punya kepercayaan lain, yaitu Lei merupakan simbol dari persahabatan dan kasih sayang. Oh, It can also be a symbol of affection. Setelah kegiatan mereka udah selesai, Sarah kemudian bercerita kalau dia juga harus menyiapkan pidato singkat bagi pernikahan Michael dan Lydia. Sebenarnya, Manu mau aja membantu Sarah untuk menulis pidato, namun hari ini Manu ada tugas tambahan dari sang ayah, yaitu mengurus halaman hotel dari tanaman liar. Just know you're doing a ton already. Okay? You can't do everything. Karena Sarah suka bekerja, dia lalu dengan senang hati membantu pekerjaan Manu, sambil memberikan saran agar Manu membuat saluran air untuk menyiram tanaman. Ternyata pekerjaan ini membuat hubungan mereka berdua menjadi lebih dekat, sehingga besok pagi Manu ingin mengajak Sarah untuk makan bersama di tempat favoritnya. Best food on the island? My treat? sure. Yeah, I mean, why not? Sesuai janjinya kemarin, Manu kemudian mengajak Sarah ke sebuah food truck yang dimiliki oleh sahabatnya yang bernama Henalu. Di tempat inilah Sarah akhirnya bercerita tentang masa kecilnya, di mana ayah Sarah ini sering pindah-pindah tempat tugas, sehingga kehidupan mereka sering pindah-pindah tempat tinggal. But my dad loves sailing, so I always had the water to anchor me. Akibat kebiasaan tersebut, Sarah juga sering pindah-pindah sekolah, dan hal itu membuatnya merasa canggung sekaligus malu karena dia selalu menjadi siswa baru di sekolah. Sarah pun lalu bertanya tentang kehidupan Manu di masa lalu, namun Manu ingin mengajak Sarah ke tempat yang biasa ia kunjungi sebelum Manu bercerita mengenai masa kecilnya. So what brings you comfort? Although I might have to show you. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di sebuah pantai dan orang-orang di sini biasa menyebutnya sebagai Teluk Penyu. Sejak kecil, Manu ceritanya udah dididik untuk bekerja, sehingga dia ingin membuat orang tuanya merasa bangga, tapi sayang Manu jarang mendapat kesempatan untuk membuktikan dirinya. I had to work just because they own the resort. Sebagai orang lokal di pulau ini, Manu juga merasa bertanggung jawab atas kelestarian alam di sekitar, karena menurut orang-orang, alam ini adalah peninggalan dari para leluhur. Dari pembicaraan inilah hubungan mereka menjadi semakin dekat, sehingga Manu ingin mengajak Sarah untuk mendekat ke pantai, siapa tahu mereka bisa melihat penyu. If you're lucky, you might even spot a sea turtle. Di saat mereka berada di tepi pantai, Manu secara tiba-tiba memegang tangan Sarah sambil menunjuk seekor penyu berwarna oranye. Ceritanya, penduduk lokal punya suatu kepercayaan, di mana penyu oranye itu adalah simbol dari roh nenek moyang yang datang ke pulau ini untuk menawarkan kebijaksanaan dan bimbingan. Ancestral spirit sent to offer you guidance and wisdom. Di tengah perjalanan pulang, Sarah tiba-tiba kepikiran sebuah ide, yaitu dia ingin mengadakan acara pertemuan bagi keluarga Michael dan Lydia yang berbeda dari biasanya. Sesampainya di hotel, Manu langsung menelpon Henalu, di mana Manu curhat kalau dia jatuh hati kepada Sarah, namun sayang dia ragu-ragu karena Sarah tinggal di kota yang sangat jauh. Can't just ask her out. She lives in California. Which is exactly why you don't stop going for what you want now. Di waktu yang bersamaan, Sarah kemudian menemui Lydia untuk mengatakan kalau dia nggak jadi menyewa restoran bagi pertemuan keluarga. Di sisi lain, mesin salinasi hotel akhirnya mengalami kerusakan parah, sehingga Kimo dan Lolani merasa sangat marah karena mengetahui kalau Manu udah mendapat laporan dari Kai. He warned you that we needed to change the salt cell. He did, but Manu yang bingung harus berkata apa, akhirnya meminta maaf kepada orang tuanya karena pikirnya dia masih punya banyak waktu untuk mencari solusi yang ramah lingkungan. Sayangnya, Kimo malah semakin kecewa dengan alasan Manu karena sekarang mereka harus menutup kolam renang dewasa dan menghabiskan lebih banyak uang untuk perbaikan. Well, your help is going to cost us twice as much. so sorry we've had to temporarily close the pool, but Di malam harinya, Sarah tiba-tiba mendapat pesan dari Manu yang memberitahu kalau dia terlambat dalam menangani mesin salinasi.
Oleh karena itulah, Manu ingin membatalkan makan malam mereka karena dia lagi bingung harus berbuat apa untuk mengembalikan kepercayaan dari orang tuanya. Keesokan harinya, Sarah ternyata membuat kejutan bagi Michael dan Lydia, yaitu mengadakan acara pertemuan keluarga di tepi pantai yang suasananya lebih santai daripada di restoran. Di acara itu, Sarah kebetulan bertemu dengan Manu, namun pembicaraan mereka jadi agak canggung, dan Sarah jadi merasa bersalah karena dia nggak bisa membantu permasalahan Manu. Don't worry, I get it. It's got I hope we can just enjoy it. Di hari berikutnya, akhirnya tibalah hari pernikahan Michael dan Lydia, di mana Sarah ingin menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengiring pengantin. Namun ternyata Lydia mengetahui kalau hubungan Sarah dan Manu tidak berjalan dengan baik, padahal dia berharap kalau Sarah bisa bertemu dengan jodohnya, dan menurutnya Sarah pantas mendapatkan yang terbaik. that you get back all that you deserve too. Sementara itu di tempat lain, Manu jadi teringat akan kenangan tentang neneknya yang biasanya duduk di tepi pantai sambil membuat lei. Ketika bekerja, Manu tiba-tiba menemukan sebuah surat dari Sarah yang ingin memberikan sedikit nasihat kalau Manu harus berani berbicara kepada orang tuanya tentang apa yang dia inginkan. I hear, but have you tried speaking from your heart? Sesuai surat dari Sarah, Manu akhirnya datang menemui orang tuanya untuk mengusulkan beberapa ide yang bisa meningkatkan hotel mereka. Selain itu, Manu juga berbicara soal menjaga peninggalan leluhur, di mana Kimo dan Lolani hanya bisa terdiam karena melihat kesungguhan Manu sebagai calon penerus mereka. And you have to trust me, or this won't work. Tepat di sore harinya, Michael dan Lydia akhirnya mengadakan upacara pernikahan di pinggir pantai sesuai dengan apa yang mereka rencanakan sebelumnya. Kebetulan Manu dan keluarganya ikut mengawasi pernikahan itu, dan akhirnya upacara pernikahan Michael dan Lydia berjalan dengan lancar tanpa mengalami kendala apapun. Singkat cerita, di malam harinya, akhirnya tibalah giliran Sarah untuk menyampaikan sedikit pidato di depan banyak orang. Sebenarnya, Sarah udah menulis kalimat yang ingin dia ucapkan, namun Sarah akhirnya berbicara dengan spontan tentang arti cinta dan persahabatan yang dia pelajari lewat pengalaman. You guys have opened my heart with your love. Thank you. Of course. Keesokan harinya, Manu tiba-tiba aja mendapat kabar dari Noah, di mana orang tua mereka ingin bertemu dengan Manu untuk membicarakan soal pekerjaan. Di sisi lain, Sarah dan ketiga sahabatnya akhirnya harus pulang ke kota asal, namun mereka berempat berharap bisa kembali ke hotel ini, siapa tahu Tessa akan menikah dengan kekasihnya. Begitu Manu bertemu dengan orang tuanya, Kimo dan Lolani kemudian mengatakan kalau mereka ada beberapa proyek untuk Manu. Ternyata Kimo dan Lolani setuju dengan semua usulan Manu, di mana hotel mereka harus ada peningkatan, dan mereka percaya kalau Manu bisa menjalankan tugas ini. We like to keep moving forward in the right direction. Sebelum Sarah pergi dari hotel, Manu sempat mengucapkan terima kasih kepada Sarah karena berkat nasihatnya lewat surat, dia jadi punya keberanian untuk berbicara dengan orang tuanya. Selain itu, Manu bercerita kalau orang tuanya memberikannya banyak tugas, dan karena menurutnya Sarah bisa membantu tugas itu, Manu akhirnya meminta Sarah untuk tinggal di hotel ini bersamanya. You could stay longer on the island? Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Aloha Her. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.